Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman semuanya kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat insya Allah. Yang mana pada malam hari ini kita akan melanjutkan program dari Flagverse ya. Ya, jadi Kang Habib, eh, saya dengan Kang Hanafi ini merancang program. Sebenarnya temanya ingin memurojaah mata kuliah yang kita pelajari selama IAT ini. Karena ini sebagai wujud pemeliharaan ilmu yang telah kita pelajari selama di S1. Yang salah satunya adalah kita memurojaah, mengulang kembali materi-materi yang telah disampaikan oleh dosen-dosen kita. Kemudian eh, yang akan kita bahas pada malam hari ini yaitu melanjutkan kitab usul tafsir kayak karya Syekh Saleh Utsaimin rahimahullah taala, dan juga di sesi keduanya nanti sebentar ya sekitar 10 menitan kita akan membahas tentang pemikiran atau pandangan pro dan kontra terhadap Al-Quran. Karena apa? Apabila kita sudah memiliki usul, ya, sudah memiliki akar yang kuat, maka kita juga harus mengetahui apa saja hama, eh, saya kalau sebut hama yang ada di satu pohon tersebut. Ya. Apabila kita menanam padi, ya tentu kita harus jaga-jaga, harus mengetahui ada hama wareng ya kalau dulu mah dan sebagainya. Nah maka kita yang mempelajari ilmu tafsir ya khususnya Al-Quran harus mengetahui juga ada pemikiran-pemikiran yang menyimpang yang harus kita ketahui dan juga harus kita pelajari, ketahui dan sehingga kita dapat eh, menghindari atau setidaknya mempelajari kemudian kita bisa mengantisipasi apabila ada orang-orang ataupun bahkan rekan-rekan kita yang memiliki pemikiran yang sama. Oke, langsung saja kita mulai melanjutkan. Yang pertama sesi satu kitab usul fi tafsir yang akan disampaikan oleh Bang Napi. Silakan. Ya, tes tes jelas ya, wajar Jelas, ya. insya Allah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Jadi, oke teman-teman semua, Kang Habib ya dan Kang Fajar, teman-teman ya untuk jamaah padahal tiluan. Oke, kita mulai langsung saja. Jadi hari ini sebenarnya melanjutkan yang kemarin ya. Jadi kemarin itu kita sudah masuk mukadimah dan selesai di kitabnya. Anda sambil share screen ya, biar jelas karena ada catatannya. Nah ini yang kita pelajari kemarin, ke bahasa Indonesia ya. Nah usul tafsir. Jadi usul tafsir adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Al-Fadil Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Ya, nama beliau adalah Muhammad, bapaknya Salih dan berasal dari keluarga besar Al-Utsaimin. Dari kakek Utsman ya. Yang namanya Utsman. Kemarin sudah dibahas di biografi beliau ya, di kitab Ad-Durar Ats-Tsamin. Ya, Ad-Durrus Tsamin, bukan Ad-Durar ya, Ad-Durrus Tsamin. Ad-Dur itu mutiara, Ats-Tsamin yang mahal ya, seperti itu.
Sedikit review dulu. Jadi kemarin kita mulai dari sini ya pembahasan tentang apa itu usul dan apa itu tafsir. Ya, usul adalah eh, pondasi ya. Gitu kalau kita belajar di Imarat dulu, usul itu adalah pondasi seperti itu. Nah, kemudian kitab yang ada di sini adalah tulisan asli dari Syekh Utsaimin ya, yang beliau langsung menulisnya. Jadi bukan transkrip dari audio dan lain sebagainya, bukan ya. Ini langsung dari beliau tulisan. Karena ada dua jenis buku ya atau karya yang beliau hasilkan. Pertama dari bentuk kitabah, yang kedua dari bentuk simaah ya atau kajian yang ditranskrip. Gitu. Perbedaannya kemarin sudah kita bahas. Kalau yang berupa karya tulisan itu cenderung pendek dan bahasanya usul, sulit dipahami bagi yang awam ya. Nah, kemudian ada berupa simaahnya, kajiannya yang tergolong panjang ya dan bahasanya mudah. Karena ini sebenarnya seperti ngobrol sehari-hari seperti itu. Nah, salah satu kitab yang ditulis secara langsung adalah di antaranya Ushul fi Tafsir. Sekarang kita bahas kemudian Ushul min Ilmil Usul. Ya, ini tentang usul fikih dan Nubdhah fil Aqidah Islamiyah ya terkait dengan kaidah akidah seperti itu. Oke, kemudian sudah dibahas juga mukadimah ya. Mukadimah yang pertama itu ada urgensi mempelajari usul tafsir karena usul tafsir adalah ilmu yang berhubungan langsung dengan Al-Qur'an. Gitu dijelaskan di sini. Kemarin itu adalah eh mana ya? Ini eh karena dia berhubungan dengan tabinu ma'ani kalamillahi azza wa jal, ya penjelas dari kalam Allah Subhanahu wa taala, maka sesuatu yang disandarkan kepada Al-Qur'an maka semuanya menjadi penting, semuanya menjadi berkah. Gitu ya, sering kita mendengar mungkin hari di mana Al-Qur'an diturunkan atau malam ya, Lailatul Qadar, maka menjadi uh, asyraful lail. Kita kemudian tempat diturunkan Al-Qur'an yaitu Mekah dan juga Madinah maka menjadi asyraf al-makan dan seterusnya ya gitu. Semua yang berhubungan dengan Al-Quran itu mulia gitu ya. Semua yang berhubungan dengan Al-Quran itu mulia. Kemudian tentang isi buku ini ya, itu ada 5 pembahasan. Pertama pembahasan tentang Al-Quran Al-Karim, tentang tafsir, tentang Al-Qasam, Al-Qasas, dan Al-Dhamir. Nah, pembagiannya kemarin sudah dijelaskan. Jadi hari ini kita mulai dari poin yang pertama, yaitu Al-Quran Al-Karim. Ya, poinnya ada 7. Pertama, turunnya Al-Quran gitu ya. Kemudian apa saja yang pertama kali turun Al-Quran gitu ya. Nah, ini sebenarnya penting sekali kenapa penulis di sini menyebutkan nuzul Quran dulu karena eh, ini Saburi ya menyebutkan bahwasanya barang siapa yang berbicara Al-Quran ya tetapi dia tidak paham tentang nuzul Quran maka sungguhnya haram bagi dia untuk mengucapkan atau mempelajari Al-Quran. Bukan mempelajari, mengajarkan tentang Al-Quran ya. Lupa lagi ya bahasa Arabnya apa gitu. Ada nih sebentar ya. Sebagai adab kita ya sebutkan kalimatnya. Nah, nah, kata beliau ya di kitabnya ini ringkasan dari Al-Itqan ya. Di Al-Itqan ada di Muqaddimah perkataan beliau itu adalah ini. Mana lupa lagi. Man takallama eh Nisaburi itu yang pertama ini hmm, wallahu alam ya lupa lagi ya. Ada intinya adalah seseorang yang ingin mengajarkan Al-Quran, maka tidak berhak baginya kecuali dia sudah mempelajari tentang nuzulul Quran. Gitu, karena nuzulul Quran adalah induknya. Gitu ya. Nanti kita akan mempelajari tentang Makki Madani, kemudian Laili, wa Nahari, ya, ayat yang turun di malam hari, di siang hari, kemudian ketika safari, dan satu lagi itu adalah safari dan Qiyami kalau nggak salah ya, yang ketika safar, ada juga nanti ayat yang turun ketika mukim. Ya ketika mungkin di Madinah di Mekah kemudian ada juga nanti ayat yang turun ketika hijrah. Nah gitu nanti hukumnya apa nih ketika hijrah misalnya dari Mekah ke Madinah ada ayat yang turun. Nah itu nanti hukumnya apa, dihukuminya dia maki atau madani gitu ya, seperti itu. Maka seseorang yang ingin belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran wajib dimulai dari ini dulu gitu ya, gitu. Maka ada ulama yang mengatakan jangan dulu menghafal Al-Quran sebelum paham tentang ulumul Quran gitu. Jadi ya seperti itu. Tapi itu kembali ke diri masing-masing. Tapi ala kulli hal yang paling penting adalah mempelajari ulumul Quran. Seperti itu.
Oke, kita mulai ya, teman-teman semua. Kang Habib, Kang Fajar. Nah, kita mulai dari sini. Al-Quran Al-Karim. Ya, di halaman ke berapa ini? 8 ya, halaman 8. Gitu. Ini mau sambil latihan baca atau dibacakan? Boleh sambil latihan itu sama Kang Sambil Habib. latihan ya. Gitu. Kang Habib, boleh Kang Habib? Ya, oke. Iqra Kang Habib. Al-Quranul Karim. Ya, gitu. Ada qorinya. Gitu. Naam. Mangga. Al Sampai paragraf pertama Al-Qur'anul ya. Sampai. Karim. Dibaca harokat Nanti akhirnya biar tolong mantap ya. siap. Tolong dikasih tahu Ustaz ya kalau ada kekeliruan. Semoga Iya, bisa jadi nanti oleh Kang Fajar. pembelajaran dan ajang memurajaah. Bismillah. Al-Qur'anul Karim fil Hmm? lugati Mak Mimu. lugati Karimah, Karimah, Karimu. oh Al-Qur'anul Al-Qur'an ini Ustaz judulnya heula. Mohon maaf. Judulnya Al-Qur'anul lah. Karim. Karimah, Karimi, Karimu. Al-Qur'anul Karim. Mu. 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 Ya. Siap. Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anu fil lugati masdaru kiro a Qara'a. qoro'a bimakna tala au Tala. tala'a Tala. Fi'il. tala. Nah, tala au bimakna jama' jam'un. Jama'at. Oh, jama'a. Taqulu taqulun Takulu. Fi'il. Nah, Habib. taqulu qara'a qara'an wa qur'anan kama taqulu gofaro gofaro gofron wa Gofron. gofronan Ah. Mumtaz. fa'ala fa'ala al-ma'na al-awwalu tala yakunu masdaron bima'na Mumtaz. ismul fa' Isma, ismi, ismu. ism bima'na ismul Ismi maf'ulu. ya. Aduh, Bimana ismi. Dia mudhof ilaih ke bima'na makna. ismil nggak usah. Ismil maf'uli. Mumtaz. Ai bima'na mutalawwa. Mutalawun. Atau Oh, mutalawin. Bisa. mutalawun. Wa Atau alal. matluwin. Matluwun. Jadi matluwun. Oh, mat Matluwin ai bimakna matlubun. aja. Matlubun atau matluwin. Wa alal makna asaniya Asani. jama' asani wa alal makna asani jama'a yakunu masdaron masdaron bimakna ismi Ismi al sahih. as al fa'ilun al fa'ilu. Fi'ili. Oh, ismi afa'ili ai bimakna jami'un jami' Jami'in. li Ya, jami'in yang oh, gini. Nah, ada kurung masalahnya. jami'in li jam'at
Lijamaah. Dijam'ihi. Oh ya Allah. Dijam'ihi al-akhbari wal Akhbaro, akhbari, akhbari, ahkami. akhbaru, Li akhbari, akhbaro, akhbaru, akhbari. akhbaro ya. Gitu. Ini Oh, sebagai maf'ulun bih dari nah, Ustaz. isim masdar. Jadi masdar yang bermakna fi'il. Jamaah nanti ini sebagai maf'ulun bih ya. Gitu. Jadi yang merangkum, menghimpun al-akhbar wal ahkam. Al-akhbar wal ahka Ahkam. ma. Iya, mumtaz ya, Masya Allah. Masya Ah ini Allah, mah San, saya Kang nilainya Habib mah di bagus ini berarti. ya, dimain-mainin ya, padahal mah jago. Subhanallah. Insya Allah tawadu. Masya Allah, Ustaz. Tolong kawal terus sampai jadi profesional. Mohon doanya, Ustaz. Amin. Masya Allah. Amin. Amin ya. Zadakallahu Amin. ilman. Wa zawajakallahu Amin. bikran. Ya Ya. Allah. Allah. Mumtaz ya, Masya Allah. Jadi di sini pembahasan tentang Quran ya. Oke, jadi kita baca dulu Al-Quranul Karimu ya. Al-Quranu fil lughah. Al-Quran secara bahasa masdaru qara'a bima'na tala atau bima'na jamaah ya. Taqulu qara'a Qur'an wa Qur'anan kama taqulu ghafara ghafran wa ghufranan fa'ala al-ma'na al-awwal tala yakunu masdaran bima'na ismil maf'uli ay bima'na matluwin wa 'ala al-ma'na tsani jama'a yakunu masdaran bima'na ismil fa'ili ay bima'na jami'in li jam'ihil akhbar wal ahkam ya. Oke, sedikit kita terjemahkan dulu. Jadi di pembahasan kali ini kita akan membahas Al-Quran secara definisi ya, gitu. Kalau di kelas itu ini pembahasannya Al-Quran adalah ya. Nah, sebenarnya pembahasan definisi Al-Quran itu penting tidak penting ya, gitu. Mungkin bagi pembelajar sudah mahir tidak perlu ya, gitu. Kita membahas secara rinci, tapi karena kita di sini sangat pemula dan anak pun pemula ya, jadi perlu kita bahas sebenarnya apa maknanya dari Al-Quran gitu. Oke, nah tulis dulu di sini. Jadi Al-Quran cara bahasa itu nanti ada dua makna ya. Al-Quran, Al-Quranu gitu. Ya judulnya adalah Al-Quran adalah. Oh iya, surahnya Anda sudah buat ini ya. Tadi itu ada makalahnya ya. Nah, ini. Tapi karena kesibukan ya, jadi belum selesai. Ini baru diterjemahkan dan disarah beberapa paragraf. Karena keburu hektik jadi tidak selesai. Jadi mohon maaf. Nanti insya Allah di-share ya di grup untuk murojaah gitu. Bisa jadi ini tuh, Oke. bisa jadi sarah antum nanti itu buat Nah, bisa tuh itu. ya gitu. Tapi harusnya masih lah gitu. Mudah-mudahan insya Allah kalau sudah selesai. Nah, gitu. Aja Al-Qur'an ya di kitab ini dijelaskan ada dua macam definisi gitu. Pertama, definisi secara al-lughah, definisi secara lughah, lughatan dan definisi secara syar'an ya. Jadi secara syar'an gitu. Nah, definisi secara lughatan itu ada di yang kita bahas tadi ya gitu. Jadi secara bahasa dan secara syariat ya, secara bahasa dan secara syar'i. Nah, kalau secara syar'i nanti pembahasannya mungkin ya karena panjang dan akan pakai buku lain juga untuk lebih paham gitu ya. Nah, nah untuk secara lugatan itu kan nanti ada 4 bahasan yang akan kita bahas ya. Nah, pertama itu adalah terkait dengan aslul kalimah, asal muasal kalimatnya. Kenapa dinamakan Al-Qur'an? Kenapa tidak dinamakan silsilah gitu ya? Nah, tidak ada. Dinamakan Al-Qur'an ya, aslul kalimah. Nah, yang kedua pembahasannya adalah tentang makna kalimah ya, makna kalimah. Nah, dari setiap asal kata itu nanti ada maknanya. Nah, setiap makna nanti menghasilkan yang ketiga ini, yaitu adalah binaul kalimah ya. Binaul kalimah. Nah, siap asal kalimat yang ada membentuk kata Al-Qur'an itu disusun dari apa? Gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah mas tafadu minal kalim. Mas tafadu minal kalimah. Ini
apa yang bisa kita ambil pelajaran dari setiap kata dasar dari kata Al-Quran? Ya, kalim. Nah, mastafadu minal kalimat ini pokok bahasan yang akan kita bahas di hari ini. Gitu ya, asal kalimat dari Al-Quran, kemudian makna kalimatnya, kemudian tersusun dari apa saja, dan yang terakhir adalah mastafadu minal kalimat ya. Apa yang bisa kita ambil manfaatnya dari kalimat tersebut ya. Oke, yang pertama ya, Al-Qur'anu fil lughah, Al-Qur'an dalam sisi bahasa adalah masdar dari kata qara'a. Nah, jadi qara'a di sini ini fiil ya. Nah, masdar dari kata qara'a bimakna tala ya. Nah, jadi maknanya dua. Pertama, ada yang bermakna tala dan ada yang bermakna jamaah ya. Tala itu artinya eh, kalau diterjemahkan itu adalah melakukan. Kalau dalam bahasa Arab itu biasa disebut dengan membaca dengan suara lantang, itu adalah tilawah gitu. Jadi kan ada membaca itu ada tala, ada qara'a, ada dan seterusnya ya. Nah, kalau qara'a itu membaca, ada juga membaca secara diri dan sebagainya. Nah, tapi kalau tala adalah membaca dengan suara lantang. Itu tala ya, tilawah. Makanya ada musabaqah tilawatil Quran, bukan musabaqah qiraatil Quran. Gitu ya. Musabaqah tilawatil Quran seperti itu. Oke. Nah, jadi asal kalimat ada dua ya. Secara bahasa Al-Quran itu ada dua. Ya, pertama, nah ini yang ilmu yang pertama ya. Dia berasal dari kata qara'a. Oh iya, satu lagi ya. Oke. Disuruhnya ada pembahasan khusus ya. Yang pertama, dia berasal dari kata qara'a. Qara'a. Nah, masdar dari kata qara'a ya. Dan yang kedua ada yang berasal dari kata korona. Qara gitu. Nah, kalau qara'a itu artinya membaca. Yang harus diterjemahin ya. Gitu. Sudah pada ini Qoro'a ya dan Corona. Nah, kalau Qoro'a dibahas di buku ini, kalau Corona nanti dibahas di Al-Itqan. Ada gitu Al-Itqan dan Mabahis fi Ulumil Quran dibahas juga. Kenapa Al-Quran disebut asalnya dari kata Corona gitu. Nah, ini berasal dari dua kata. Pertama berasal dari Qoro'a dan kedua berasal dari kata Corona gitu. Nah, ini asal kata yang pertama. Nah, kemudian dari kata Qoro'a ini ya diambil dari masdarnya. Masdar. Masdarnya dari kata Qoro'a. Nah, masdarnya ada dua. Pertama, masdarnya adalah Quran dan masdar yang keduanya adalah Qur'anan. Qur'anan ya, Qur'anan. Nah, jadi kalau Quran itu berasal dari wazan ini fa'lan ya, fa'lan. Nah, kalau Qur'anan berasal dari wazan fu'lanan. 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 Nah, gitu. Ini sama halnya dengan kata ghafaro ya, ghafaro dan qara'a itu wazannya sama fa'ala. Dia dari fiil sulasi mujarrad ya, fiil sulasi mujarrad qara'a gitu. Nah, contohnya adalah kata ghafaro. Ghafaro fiil mudhari'nya adalah yakfiru. Yakfiru. Nah, di sini ada masdarnya. Masdarnya adalah ghufran dan juga masdarnya adalah ghufran. Ghufranan. Nah, ghufranan. Ini sama ya seperti ini. Ghafara yakfiru. Ghufran dan ghufran. Gitu ya. Jadi pertama masdar dari kata qara seperti itu. Ya, hapus dulu. Oke. Nah, jadi kata qara ini adalah asal kata dari Al-Qur'an. Nah, asal kata qara ini dia nanti punya dua makna. Ada makna satu dan makna dua. Nah, makna pertama disebutkan di buku ya. Masdar qara'a yaitu adalah Qur'anan. Ini menjadi asal kata dari Al-Qur'an. Gitu. Ya, qara'a nanti dimasdarkan menjadi Qur'anan. Gitu. Nanti kan ada dua jenis masdar. Gitu. Ada masdar mim dan masdar goir mim. Nah, ini adalah masdar goir mim. Gitu. Ini ada di nahwu mustawa robi ya. Macam-macam masdar. Gitu. Di imarat. Gitu. Oke. Nah, yang pertama maknanya adalah tala. Ya, tala. Makna yang pertama adalah tala. Tala.
Dan makna yang kedua adalah jamaah. Nah, ada makna tala dan makna jamaah. Oke, kita lanjutkan. Taqulu qara'a, Qur'an dan Qur'anan. Nah, ini adalah asal kata dari Al-Qur'an ya. Masa dari kata qara'a, masanya dua ada Qur'an dan Qur'anan. Kama taqulu ghafara, ghafran dan ghufranan. Gitu ya. Ghafara, ghafran dan ghufranan. Gitu. Fa'alal makna al-awwal, ya, makna awal itu adalah tala yakunu masdaran bimakna isim maf'ul. Ya. Jadi tala yang pertama dia adalah masdar yang bermakna isim maf'ul. Itu. Oke, apa itu isim maf'ul? Ada yang masih ingat isim maf'ul itu apa? Kang Habib, apa itu isim maf'ul? Maf'ul isim yang Ustaz belum tahu. Apa? Oke, Kang Fajar, isim maf'ul itu apa, Kang Fajar? Bisa minum murojaah nahwu ya. Isim Maf'ul maf'ul itu apa isim maf'ul? kayaknya Pak Munawar nih yang tahu nih. Nah, Pak Munawar ini mah ya. Oh iya, Pak Munawar hadir ya. Pak Munawar, apa itu isim maf'ul, Pak Munawar? Pak Munawar ada? Hilang. Ada sana. Masak. Masak. Apa Pak Munawar isim maf'ul? Lagi masak. Lagi masak. Astagfirullah. Tidak ada ini jiwa penuntut ilmunya bagaimana Ustaz ini hukum masak ketika majelis ilmu ini. Ya Allah ya. Teh Fatun, Ustaz ada Teh Oh, ada Fatun. teh fatun ya. Mangga teh fatun, apa itu isim masdar? Isim Mau masdar, isim nidurin dede maf'ul. bayi. Mau nidurin dede bayi punten. Aduh. Ya Allah ya. Nah, kalau kita bahas dulu ya, ini penting juga karena nanti ada pembahasannya. Jadi isim maf'ul ya itu adalah, masih ingat mungkin ya, isim dirinya dari segi asal pembuatannya ada dua, ada isim jamid dan mustaq. Masih ingat ya? Di Di nahwu isim jamid, isim mustaq. Nah, isim kalau di buku Imarat itu isim min haitsu ini asli wad'ihi. Ya, asli wad'ihi, asal pembuatannya. Nah, aslu wad'ihi. Ada dua, teman-teman semua ya. Nah, ada yang pertama isim jamid ya. Dan kedua ada isim mustaq, mustaqun. Nah, isim jamid adalah isim yang tidak punya asal. Ya, contohnya apa? Contoh pertama adalah kata lafaz Allah. Lafaz Allah tidak ada fiil madinya, gitu ya. Kemudian yang kedua, misal kata syamsun. Nah, ini pun tidak ada kata asalnya, gitu. Nggak ada syammasya yusyammisyu, syamsyun. Nah, nggak ada. Lafaz Allah juga sama ya, gitu, tidak ada. Nah, lafaz Allah nanti dari kata ilahun, gitu. Nah, yang kedua ada isim mustaq. Isim mustaq adalah isim yang ada asalnya, ya, ada asalnya. Atau secara mudahnya adalah dia punya yang namanya fiil madinya, gitu. Gitu. Nah, kalau belajar ini nahwu seraceng ya, ilmu yasar, gitu. Itu ada pembahasannya. Jadi asal kata itu ada dua nanti, entah itu dari masdar, entah itu dari fiil madi. Nah, kalau basroh itu nanti dari masdar, kalau kufah dari fiil madi, gitu. Nah, kalau di sini kita pakai aliran uh, nahwu ilmu yasar ya, gitu, fiil madi. Nah, jadi si mustaq itu nanti ada 6 ya. Pertama ada isim fa'il ya. Nah, yang kedua ada isim maf'ul, maf'ulun. Dan seterusnya di sini ada nanti masdar ya. Masdar, mimi, dan yang terakhir ada isim zaman dan isim makan. Satu lagi, yaitu isim alat. Nah, gitu. Nih, kalau di Imarat mahfal tasrif ya, gitu. Fa'ala, gitu. Fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ilun maf'ulun. If'il, taf'il, dan seterusnya. Gitu. Nah, ini adalah isim yang mustaq, ada perubahannya. Gitu. Nah, ini disebut di sini ada isim maf'ul dan isim fa'il.
Di sini bukan fa'il itu yang bermakna subjek ya, maf'ul bermakna objek atau dalam i'rab bukan, tapi di sini dari segi makna. Nah, fa'il adalah isim yang menunjukkan pelaku gitu. Contohnya misalnya kata eh ro'a ya. Ro'a artinya mengurus, mengembala gitu. Orang yang mengembala adalah ra'in gitu ya. Gitu atau pemimpin. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Nah, ra'in adalah isim fa'il dari kata ro'a. Nah, kalau isim maf'ul adalah isim yang bermakna objek, bermakna objek gitu ya. Contoh misalnya kata eh hakama ya, hakama ya kumu, hakama artinya menghukumi, hakama, hakama. Nah, isi maf'ulnya adalah mahkumun dengan wazan maf'ulun. Artinya mahkum orang yang dihukumi ya, gitu. Nah, itu isi maf'ul. Ingat lagi atau jadi lupa? Isi maf'ul ya, gitu. Oke. Ingat lagi ya, teman-teman semua ya. Gitu. Nah, isim masdar, masdar mim, isim zaman, isim alat nanti ada pembahasannya gitu. Itu kalau belajar bahasa Arab ya. Kita nanti merojaah nahwu gitu di Imarat. Oke, nah kembali lagi ke sini. Nah, jadi tala di sini dia maknanya isim maf'ul ya. Bimakna matluwun. Nah, jadi isim maf'ul dari kata tala artinya melantunkan ya. Nah, adalah matluwun atau matluwin ya. Gitu artinya yang dilantunkan. Jadi Al-Qur'an yang pertama maknanya adalah tala melantunkan atau membaca, matluwun artinya yang dibaca. Gitu. Ya. Walal makna tsani dan makna yang kedua jama'a yakunu masdaran bimakna isim fa'il. Nah, kalau yang kedua dia bentuknya jama'a yang maknanya isim fa'il, berarti pelaku ya, bimakna jami'un yang menghimpun ya atau penghimpun. Lijam'ihi al-akhbar wal ahkam karena Al-Qur'an itu lijam'ihi menghimpun al-akhbar wal ahkam. Nah, jadi isinya Al-Qur'an menurut Syekh Utsaimin ada dua. Al-Qur'an itu hanya ada dua. Pertama akhbar, kedua ahkam. Nah, kita kalau belajar balaghah ya, ada di mustawa robi ya, gitu. Nah, ada di ilmu ma'ani, ada dua nih, ada khobar, ada insya. Nah, jadi Al-Qur'an itu terdiri dari dua saja. Pertama khobar dan kedua insya. Nah, kalau khobar di sini adalah cerita-cerita atau berita. Ya, di sini berita atau cerita. Nah, kalau insya-nya apa? Insya adalah hukum-hukum yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Adalah hukum. Nah, ini adalah isi Al-Qur'an. Nah, nanti kalau akhbar berarti kita beriman kepada khobar tersebut. Nah, kalau ahkam berarti kita al-amalu bihi, ya, beramal dengan hukum-hukum tersebut. Gitu. Nah, inilah isi Al-Qur'an. Oke, kita masuk ke sini ya. Nah, jadi qira'a itu nanti ada dua maknanya. Pertama tala dan jamaah. Tala maksudnya di sini adalah yang dibaca, ya. Maksudnya yang dibaca dan jamaah artinya yang menghimpun. Gitu. Nah, jadi tala di sini nanti ada dua makna. Nah, ini bina uhunya sini ya. Yang tadi Anda jelaskan. Ini yang keduanya. Nah, geser. Nah, jadi tala itu nanti maknanya hanya dia bermakna isim fa'il, isim maf'ul, ya. Maknanya hanya isim maf'ul, ismun maf'ulun, ismun maf'ulun, gitu ya. Maknanya apa? Maknanya adalah yang dibaca, gitu ya. Nah, kalau jamaah itu dia nanti bisa dua makna. Dia maknanya bisa isim fa'il dan isim maf'ul. Maf'ulun dan isim fa'ilun. Oke. Nah, jadi maknanya kalau tala ya. Nah, kita bahas di sini. Ada di syarahnya ya. Di kepanjangan di sini saja. Nah, maksudnya adalah yang dibaca atau matluun. Ya. Nah, kalau jami'un, jamaah ya, dia maknanya adalah majmu'un dan jami'un. Jami'un. Gitu ya. Oke. Ini ada syarahnya. Nah, ini syarahnya. Oke. Nah, secara bahasa ya,
Al-Quran adalah masdar dari kata qara'a yang bermakna tala, ya. Mislu qoulihi ta'ala, contohnya dalam Al-Quran, ya Allah berfirman, "Idza qara'tal Qur'ana fasta'id billah." Ya, apabila engkau membaca Al-Quran maka berta'awudlah. Gitu, yakni idza talauta Al-Quran, itu adalah ketika engkau melantunkan Al-Quran. Au qara'a bimakna jama'a. Nah, Al-Quran berasal dari kata qara'a, qara'a yang bermakna jama'a. Ya. Nah, contohnya adalah kata qaryah. Nah, Korea itu maknanya sama, dia adalah jamaah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dia li'annahu tajma'as sukan, ya. Itu menghimpun beberapa penduduk gitu. Wakilahuma sahih, dan keduanya baik bermakna ta'ala maupun qara'a itu maknanya adalah benar. Ya, li'anal Qur'an idza qulta innahu maqru'un. Ya, jadi kita katakan Al-Qur'an itu bermaknanya adalah makru'un yang dibaca, ai matluun atau yang dilantunkan, maka ini adalah makna yang benar juga, ya. Dan kemudian ketika dikatakan maknanya adalah qari'un, ya, sebagai isim fa'il, nah itu nggak bisa, ya, karena Al-Qur'an itu adalah bukan yang membaca tapi yang dibaca, gitu, ya. Tapi qari'un di sini maksudnya adalah jami'un lil akhbarin nafi'ah wal ahkamil adilah. Ya, Al-Qur'an adalah penghimpun bagi kabar-kabar atau berita yang bermanfaat dan juga hukum-hukum yang ada dalilnya, ya, al-adilah fahuwa kadzalika, gitu. Jadi kalau semua, ya. Nah, jadi ada dua makna. Pertama maknanya adalah ta'ala dan kedua maknanya jam'un, gitu. Nah, kenapa Al-Qur'an dimaknai dengan kata jami'un, ya? Nah, kata jami'un maksudnya di sini adalah tadi menghimpun al-ahkam wal akhbar, gitu, ya. Nah, seperti isi maf'ul maknanya adalah majmu'un lil akhbari, juga sama, ya. Wal ahkami, seperti itu. Oke. Nah, ini jami'un bermakna jami'un li jam'ihi lil akhbari wal ahkami. Seperti itu. Itu secara singkat, ya, makna Al-Qur'an, gitu. Nah, kemudian yang kedua, Anda sedikit bahas, mungkin ini terakhir. Al-Qur'an bermakna corona. Nah, jadi Al-Qur'an juga ini ada pembahasannya di ini, Mabahis fil Qur'an. Nah, kata corona itu bermakna dia dekat. Ya, maknanya adalah pertama maknanya adalah dekat. Ya. Nah, kenapa dimaknai dekat? Karena setiap satu kata dengan kata lainnya itu dekat maknanya, gitu. Dan yang kedua juga dinamai dengan kata qarain. Asal katanya, ya. Qarain. Nah, qarain maksudnya adalah yushbih, ya. Antara satu ayat dengan ayat lain itu mirip. Nah, nah, tapi pendapat ini adalah pendapat yang marjuh, ya, marjuh. Artinya tidak valid. Marjuh. Nah, yang valid adalah pendapat yang pertama berasal dari kata qara'a, ya, bermakna tala dan jamaah, ya. Tala artinya dibaca dan jamaah artinya menghimpun. Seperti itu. Oke, gitu saja, ya. Nah, untuk secara syar'i, Anda belum mempersiapkan, ya. Belum dibikin modulnya. Jadi belum bisa dibahas, gitu, ya. Nanti kalau sudah ada modulnya, Anda bahas insyaallah taala. Jadi kalau secara makna syar'i nanti ada pemahamullah yata'abbadu bi qiraatihi, ya. Apa? Munazzalun ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Gitu. Oke, itu saja mungkin, ya, untuk hari ini. Sampai ke Al-Qur'an berdasarkan bahasanya, lughatan. Itu Kang Fajar, ya. Nah, kalau ada pertanyaan boleh. Mangga silakan. Alhamdulillah tadi telah disampaikan tentang pembahasan Al-Quran secara bahasa. Eh, Sangat penting, ya, tadi eh, yang apa kita pelajari banyak dari pembahasan-pembahasan yang tidak tertulis dari kitab tersebut yang dijelaskan oleh Kang Hanafi yang itu bisa mempermudah kita dalam memahami eh, yang ada kaitannya tentang usul tafsir, gitu, ya. Ya, jadi teman-teman semuanya, kita dalam program ini itu tidak keburu-buru, ya, keburu-buru harus per hari sekian halaman, tidak, tetapi mengutamakan eh, misi kita yang pertama, yaitu adalah mengulang atau memurojaah. Bahkan apabila mungkin dari kita masih kurang paham, gitu, ya, ingin diulangi lagi, maka tidak masalah.
ya. Karena yang kita incar, yang kita cari murojaah untuk pemahaman, gitu ya. Karena Oh iya, Kang Fajar. mengapa? Apaan? Kepotong. Ini mungkin ya, satu lagi, mungkin modul ya, mungkin sambil teman-teman juga nanti bisa sambil koreksi juga. Ini modulnya sedikit ya. Jadi kalau ada yang salah nanti bisa dikoreksi, teman-teman semua ya. Nah, supaya nanti mudah-mudahan nanti bisa jadi buku ya, gitu dari terjemahan ini. Gitu. Ini terkait dengan yang tadi terjemahannya, kemudian ada penjelasannya. Karena sedikit bacakan ya. Nanti kalau ada teman-teman yang ini salah nih, nanti boleh ya. Gitu sebagai penyempurna dari ini ya kata-kata ini. Oke, nah jadi dibahas tadi ya Al-Qur'anu fil lughah dan seterusnya sampai akhir ya terjemahannya di sini. Jadi Al-Quran secara bahasa adalah masdar atau kata bentukan dari qara'a yang maknanya membaca atau maknanya mengumpulkan ya kok tala tadi membaca ya kemudian jama' dan mengumpulkan. Nah, perubahan katanya dari kata qara'a menjadi Quran, Quran harusnya ya. Kemudian jadi kata Quran dan menjadi kata Qur'anan sama seperti kata ghafara menjadi gufran, gofron ya. Nah, dan menjadi gufronan. Makna pertama ya, tala membaca adalah bentuk masdar dari masdar dengan makna isim maf'ul bermakna yang dibaca, sedangkan makna kedua jamaah mengumpulkan adalah bentuk masdar dengan makna isim fa'il, maknanya yang menghimpun atau menghimpun karena menghimpun berita dan hukum yang ada dalam Al-Qur'an. Nah, tambahannya, ini sarahnya dari Syekh Utsaimin, beliau menjelaskan bahwasanya memahami Al-Qur'an sebagai isim maf'ul makru'un yang dibaca, pemahaman yang benar jika dimaknai dengan isim fa'il maka Al-Qur'an yang dimaksud adalah yang menghimpun keseluruhan berita dan hukum yang ada di dalamnya. Gitu. Kemudian Al-Quran adalah sebagai himpunan. Nah, kata qoro'a bermakna isim maf'ul baik dalam saat dimaknai tilawah membaca maupun jamaah ya menghimpun. Kata qoro'a yang maknanya membaca maka dia adalah isim maf'ul karena Al-Quran bukan qari yang membaca akan tetapi makru'un yang dibaca. Maka kata qoro'a yang maknanya membaca hanya bisa dimaknai sebagai isim maf'ul. Gitu. Jadi kata tala itu tidak bisa menjadi apa? Maknanya yang membaca gitu karena Al-Qur'an tidak membaca diri sendiri tapi harus dibaca seperti itu. Nah, kemudian ada tambahannya di sini, makna Al-Qur'an tidak hanya terbatas pada sebuah kitab dan keseluruhan kandungannya, tetapi juga bagian daripada ayat-ayatnya juga disebutkan kepadanya. Maka jika ada yang mendengar ayat Al-Qur'an, sejatinya dia sedang membaca Al-Qur'an secara keseluruhan. Gitu ya. Jadi ayatnya, surat dan sebagainya itu dinamakan Al-Qur'an. Gitu ya. Ini tambahan saja. Gitu. Ini belum selesai tadi qadarullah ya. Karena ada satu lain hal belum selesai. Itu mungkin Kang Ajar tambahannya. Apaan tadi? Ya. Nah, ini malah menjadi eh, menelurkan ide yang banyak gitu. Nah, ini saya sangat senang karena dari kita murojaah ini ya bukan sekedar mengulang pelajaran kita, akan tetapi bisa menjadi sebuah karya. Salah satunya adalah tadi misalnya Kang Hanafi mencoba untuk mensyarah dari kitab usul tafsir. Dan juga bisa juga teman-teman misalnya Kang Habib. Nah, ini bisa juga bisa mungkin sebagai materi materi untuk ibu-ibu ya atau anak-anak gitu ya. Dan juga tentunya eh, semakin kita gali, semakin kita ulang-ulang sebuah pelajaran khususnya dalam ilmu agama, maka akan semakin banyak faedah-faedah yang akan kita dapatkan. Mungkin akan bisa menjadi artikel atau bisa menjadi sebuah penelitian gitu ya. Baik teman-teman semuanya, kemudian akan saya lanjutkan sesi yang kedua ya. Tadi kita telah membahas tentang Al-Qur'an dalam kitab usul tafsir. Nah, sekarang ya saya akan membawa syubhat. Jadi saya di sini sebagai pembawa syubhat ceritanya gitu. Jadi teman-teman semuanya ya, eh, apabila kita telah mempelajari akar atau dasar daripada usul tafsir ya, akar penafsiran, maka penting juga kita eh, saya bahasakan di awal tadi untuk mengetahui hama-hamanya ya. Mungkin apabila kita mendengar bahwasanya misalnya
Al-Quran itu sebenarnya katanya ada yang keliru loh. Mungkin kita sontak akan masa Quran keliru hurufnya apa katanya begitu. Nah itu normal bagi kita. Akan tetapi ya, eh, bisa saja ketika seorang mendengarkan subhat ya, atau suatu perkataan yang baru atau yang belum familiar bagi dirinya, maka ia bisa saja berpikir, oh iya juga ya, masa sih Al-Quran itu katanya ada yang keliru. Wah, menarik juga nih. Oh iya benar juga ya. Nah, ini yang akan menjadi bahaya bagi kita. Maka kita sebagai penjaga, ya insya Allah, penjaga Al-Quran, penting untuk mengetahui. Yang pertama ya. Nah, yang akan saya sampaikan Pak tentang pandangan pro dan kontra terhadap Al-Quran. Ya, Al-Quran sebagai wahyu ilahi tidak luput dari pujian dan kritik. Ya. Kalau di zaman Nabi itu ada namanya Musailamah ya, Musailamah Al-Kadzab ya, yang mengaku nabi palsu gitu. Selain itu dia juga membuat surat Al-Quran ya, begitu. Nah, yang akan saya bawakan di sini orang-orang sekarang, teman, yang mengikuti trennya Musailamah, akan tetapi dengan bahasa akademis ya. Gitu. Nah, yang akan saya sampaikan di sini ada orang yang bernama Christoph, bukan Christopher ya, Christoph Luxemburg. Tuh, ya. Semoga benar. Dia itu adalah sebenarnya orang Libanon, tetapi ya, berwarga negara Jerman. Orang Lebanon, warga negara Jerman. Nama aslinya Ephraim Maliki, ya. Jadi Christoph Luxemburg itu adalah nama samaran, teman-teman. Yang sebenarnya adalah Ephraim Malki. Ephraim itu sama kalau kita ini seperti Ibrahim ya. Ibrahim Malki. Nah, kenapa dia menggunakan nama samaran? Karena dia itu takut. Karena kalau menggunakan nama itu nanti dikhawatirkan ada persekusi begitu. Persekusi itu misalnya, oh ini ada orang Islam yang ngotak-ngatik Al-Quran, takutnya diserang lagi. Maka dia ganti nama. Ganti nama menjadi Christoph Rosenberg. Ya, orang Lebanon, warga negara Jerman yang beragama Kristen Ortodoks, Syrian Ortodoks. Ya. Jadi teman-teman ya, di Lebanon, kemudian di Suriah itu ada orang Kristen, ya. Orang Kristen yang udah dari lama ya. Kalau kita tahu sahabat siapa yang dulunya Kristen tuh Abdurrahman bin Auf ya kalau nggak salah, ya nggak. Kemudian yang itu orang Suriah, kemudian hijrah ke Madinah baru masuk itu. Nah itu sudah sejak zaman Nabi itu ada Kristen. Di Mesir juga ada ya. Nah kalau teman-teman mungkin di berita lihat ya apa pengangkatan paus yang baru gitu. Nah pasti teman-teman akan lihat ada satu pendeta atau paus yang pakai baju hitam sendiri dan menggunakan seperti apa ya, kubah masjid kan gini ya, nah warna hitam. Nah itu Kristen dari Suriah ya, dan juga pakai bahasa Arab ya Kristennya juga itu. Ya itu sedikit kan. Kemudian berlatar belakang akademik ya, S2, MA dan doktor dalam bidang Arabic. Beliau juga adalah seorang dosen. Lanjut. Apa sih pemikiran Christopher ini? Christoph ya. Jadi Christoph ini membuat buku namanya apa ya?
Dari siro ya bacanya. Siro Aramaise Lesar des Quran. Artinya itu ini. Cara membaca Al-Quran dengan bahasa Syiro Aramaik. Ya. Ein Beitagrus Bektazur. Gitulah pokoknya. Sebuah sumbangsih Christopher dalam upaya pemecahan kesukaran memahami bahasa Al-Quran. Nah, di buku ini teman-teman semuanya menjelaskan bahwasanya bahasa Al-Quran itu sebenarnya bukan bahasa Arab. Ya, padahal sebenarnya dalam Al-Quran itu dalam surat Yusuf kalau nggak salah. Gimana ayatnya Kang Hanafi? Yang mana? Bahwasanya Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab. Ah, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan Nah, la'allakum ta'qilun. betul itu ayat. Sehingga kami menurunkan Al-Quran menggunakan bahasa Arab agar kalian takilun. Gitu. Akan tetapi Christoph itu membantah bahwasanya Al-Quran itu bukan menggunakan bahasa Arab, tetapi menggunakan bahasa Aramaik. Ya, kalau teman-teman eh, pernah dengar suku Aram, nah gitu. Yang mana bahasa Aramaik ini mirip-mirip atau satu rumpun dengan bahasa Arab dan Yahudi, begitu. Ya, jadi kalau teman-teman apa pernah melihat video tentara Israel, itu bahasanya mirip bahasa Arab, bahasa Ibrani, dikit. Ya, sebenarnya Al-Quran itu bukan bahasa Arab, ya, tapi bahasa Aramaik. Karena bahasa Aramaik itu menurut dia itu lebih dulu ada dari bahasa Arab katanya. B. Kemudian kosakata yang ada dalam Al-Quran berasal dari Syir Aramaik. Ya, nanti setelah ini akan saya kasih contoh yang apa tadi Christoph ini seperti mengoreksi sebenarnya kata yang benar tuh ini bukan ini begitu dia. Dan juga ajarannya diambil dari ajaran yang berada di dalam Al-Quran apa diambil dari Yahudi dan Kristen ya, perjanjian lama dan perjanjian baru. Kemudian ada beberapa Al-Quran yang ada tidak sahih dan perlu ditinjau kembali serta diedit. Nah, Al-Quran diedit. Nah, ini contohnya. Misalnya ini dalam Al-Quran surat Al-Mudatsir, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, farrat min qaswar. Farrat min qaswar. Nah, kata Christoph ini yang benar itu bukan qaswaro, tapi qasuro. Qasuro. Melihat dari kosakata bahasa Aramaik itu. Di Aramaik itu adanya qasuro, bukan qaswaro. Gitu. Nah, dan ini juga muncul karena kan dahulu itu Al-Quran itu belum ada titik dan harokat. Nah, katanya dengan adanya titik dan harokat itu menurut dia banyak yang salah titik begitu kan. Ya. Seperti ini nih. Kan kalau nggak ada titik dan harokat bacanya mungkin bisa kosuro. Tetapi mengapa kita membacanya koswaro? Nah, itu nanti setelah ini ada maknanya. Kemudian kata sayyiat walaisatit taubati walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyiat. Nah, kata dia bukan sayyiat tapi saniyat. Saniyat. Jadi titiknya bukan di bawah dua, tapi satu di atas saniyat. Karena berasal dari kata syiriak di Aramik tadi ya, sanyata. Nah, kemudian yang ketiga ya, yang dijelaskan Kang Hanafi tadi, kata Quran itu bukan dari koroa atau korona, tetapi keriana, keriana bahasa Aramaik.
yang artinya ajaran liturgi, ajaran Injil. Gitu. Jadi bukan korona, tapi Iriana itu katanya. Nah ini pembantahan ya. Yang pertama itu berasal dari dokter Taylor. Nah, dokter Taylor ini sebenarnya orang orientalis juga ya. Orang Jerman orientalis ya. Jadi sesama orientalis saling membantah. Nah, membantah bahwasanya Al-Quran itu punya sanad ya. Transmisi sanad itu. Ya, transmisi apabila ada orang yang mengambil sanad misalnya sanad Al-Quran, maka muaranya pasti berasal dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kemudian bersambung ke siapa, bersambung sampai gurunya, sampai diri. Nah, ngomong-ngomong soal sanad itu di orang sufi tasawuf juga ada sanadnya. Ya, berasal dari gurunya, kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani, kemudian gurunya Syekh Abdul Qadir Jailani, gurunya Rasulullah dari Jibril dari Allah. Jadi tasawuf juga ada sanadnya loh, ya. Tapi tidak bisa dibuktikan itu. Nah, punya sanadnya. Jadi Luxembourg ini hanya meneliti dari teksnya, ya, atau bahkan dari filologi ya, transkrip. Nah, hanya meneliti dari teksnya, tidak tahu bahwasanya Al-Quran itu juga ditransmisikan dari mulut ke mulut, gitu, ya. Bahkan anak yang nggak bisa baca, nggak bisa tulis, itu apabila kita transmisikan Al-Quran itu bisa, insya Allah, ya. Konsisten, tidak seperti kitab yang lain. Nah, ya, kitab Injil, kitab Taurat, yang mana sekarang itu banyak yang namanya distorsi atau pengurangan atau bahkan pelebihannya. Ajaran-ajaran tidak sesuai dengan Injil yang dahulu. Kemudian yang kedua dari Dr. Syamsuddin Arif. Ini kalau teman-teman tahu, ini direkturnya INSIS. Ustaz sampaikan tradisi lisan, ya. Nggak tahu kalau Al-Quran itu juga ditransmisikan secara lisan. Kemudian yang kedua, Al-Quran itu diperlakukan seperti Bible, Injil, yang seolah-olah bisa berubah maknanya. Karena di Injil itu ya ada yang versi tahun sekian, kalau dibandingkan dengan tahun sekian, ada yang diedit. Dieditnya itu bukan secara tafsir ya, tetapi ya dihilangin aja katanya, gitu. Nah, karena Injil itu sudah hadir dalam bentuk terjemahan. Coba cek aja terjemahan versi ini dan versi ini akan ada perbedaan. Tapi Al-Quran utuh asli dari sejak dahulu. Kemudian yang ketiga, menggunakan asumsi tanpa verifikasi akademik yang hanya sekedar asumsi aja, hanya sekedar katanya. Nah, kesimpulannya, pemikiran sobat ini cenderung spekulatif, tidak objektif, dan tidak menggoyahkan otoritatif mushaf Al-Quran sebagai wahyu ilahi. Punya kami yang menurunkan dzikr Al-Quran, dan kami juga yang akan menjaganya. Dan juga ada ayat Al-Quran surat An-Nisa nih. Faqad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha. Dan sungguh kami telah menurunkan Al-Quran kepada kalian yang apabila mereka mendengar ayat-ayat Allah, yukfaru biha wa yustahza'u biha, mereka itu mengkufurinya dan dibuat main-main ya, mengingkarinya dan membuat main-main ya. Jadi jangan aneh apabila
ada yang meragukan Al-Quran, kemudian ada yang eh, menganggap Al-Quran itu kurang, kemudian ayat Al-Quran itu ada yang keliru katanya, seperti tadi ya, maka itu tidak aneh ya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memfirmankan dalam Al-Quran bahwa akan ada orang-orang yang seperti itu. Dan juga Allah akan eh, apa tadi? Allah akan menjaganya dari orang yang seperti itu. Begitu, itu saja isi dua ya tentang pandangan pro dan kontra terhadap Al-Quran. Begitu. Oke, mungkin itu saja pertemuan pada malam hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pertemuan yang berkah barokah, dan insya Allah setiap pertemuan ya Kang Habib, Pak Munawar dan Teh Fatulisa itu akan diupload ke YouTube ya, karena dokumentasi ini sangat penting ya, bukan karena kita ingin masuk YouTube, bukan ya, akan tetapi ini akan menjadi dokumentasi yang akan kita lihat mungkin 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, akan dilihat anak anak cucu kita kan, insya Allah itu ya. Dan juga mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi orang-orang ya. Teman-teman ada tambahan sebelum kita tutup? Jika tidak ada, Iya. mari kita. Ya, Yuk, silakan Kang pertemuan Hanafi. berikutnya berarti ini ya. eh, Quran secara syar'i. Nah, awan tadi belum selesai, harusnya dua tadi. Mangga, Secara boleh, buku boleh. dan syar'i. Boleh, boleh. Udah malam ya. Ya, kalau yang pertama kita tidak buru-buru ya, tidak buru-buru. Iya. Yang penting Santai ya. santai. Akan tetapi yang kita pelajari itu bisa paham, bisa murojaah gitu, sehingga banyak faedah-faedah. Dan juga jadi tadi ide yang bagus ya. Nah, apa? Tiap pertemuan dibikin modul, nah nanti lama-lama kan bisa jadi buku, wah nanti Iya, bisa ya. gitu. Sip. Pelajarannya sama ya, artinya lumayan. Siap, siap. Di ya. Oke. Nanti Kang Ya. Habib bagian ininya pemasaran. Siap. Siap, bagian Siap. bagian marketing. Oh iya. Oke, itu saja pertemuan kita pada malam hari ini. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh iya, untuk pekan depan gimana? Mau hari Rabu lagi, Kang Hanafi? Rabu boleh? Anak saya Rabu, Sabtu luang insya Allah. Oke, nanti insya Allah akan diinfokan di grup ya. Baik, kita tutup tadi sudah dengan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.